Halo, bertemu lagi dengan saya Joko Ristono, trainer dan konsultan CRM, Customer Relationship Management. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas satu faktor yang sangat penting dalam menciptakan loyalitas pelanggan, yaitu interaksi. Pada video sebelumnya saya sudah membahas mengenai apa itu CRM, kemudian saya juga sudah membahas mengenai benefit atau value proposition, dan ada juga video tentang level relationship. Nah, bagi teman-teman yang belum sempat menyimak video tersebut, bisa kunjungi di YouTube saya, bit.ly/Joko Ristono. Nah, teman-teman, mengapa interaksi itu penting? Dan dalam video kali ini saya akan membahas 4 hal. Teman-teman, mengapa interaksi itu penting? Dalam video kali ini saya akan membahasnya. Ada satu contoh kasus bahwa perusahaan kehilangan 83% pelanggannya karena tidak ada interaksi antara perusahaan dengan si pelanggan. Kemudian ada satu contoh kasus lagi, perusahaan kehilangan 13 juta dalam 1 tahun dan tidak tahu penyebabnya apa. Mengapa tidak tahu? Karena memang tidak ada interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Dan dari survei menunjukkan bahwa 68% pelanggan pergi, tidak berbisnis lagi dengan kita, tidak menggunakan lagi produk dan jasa kita, disebabkan karena servis yang buruk. Nah, tidak adanya interaksi ini adalah salah satu bentuk servis yang buruk. Artinya tidak ada interaksi, beresiko kita kehilangan 68% pelanggan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya interaksi, yaitu manajemen kontak, bagaimana kita menyusun strategi kontak. Dan ada 4 hal yang ingin saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi. Kemudian yang kedua saya akan membahas mengenai komunikasi dengan pelanggan itu bentuknya seperti apa. Kemudian yang ketiga saya akan bahas tentang 5 aspek komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Dan yang terakhir, yang keempat, saya akan membahas mengenai manajemen kontak. Mari kita bahas satu persatu. Pentingnya komunikasi dengan pelanggan. Nah, bagi kita, komunikasi dengan pelanggan, kita sebagai perusahaan, maka komunikasi itu bisa kita gunakan untuk tujuan membangun relationship, menyampaikan informasi program, menyampaikan informasi produk, info promo, edukasi, caring. Kalau caring tujuannya untuk relationship tadi ya, support dan lain-lain. Itu kepentingan komunikasi bagi perusahaan kepada pelanggan. Nah, komunikasi bagi pelanggan, kalau tadi bagi kita kepada pelanggan, maka bagi pelanggan, komunikasi atau interaksi ini juga menjadi sarana yang sangat penting bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan, memberikan masukan, permintaan, pertanyaan, ataupun juga kalau ada masalah dengan barang, misalnya retur dan seterusnya. Nah, saluran komunikasi atau komunikasi ini menjadi penting fungsinya bagi pelanggan. Bayangkan kalau misalnya tidak ada komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Kita tidak bisa menyampaikan informasi, kita tidak bisa jualan, kita tidak bisa menyampaikan promo. Sebaliknya pelanggan juga tidak bisa menyampaikan keluhannya. Maka di depan tadi kita sudah ada contoh kasus bagaimana perusahaan kehilangan 83% pelanggannya karena tidak ada interaksi. Perusahaan kehilangan 13 juta pelanggannya dan tidak tahu penyebabnya. Statistik 68% pelanggan pergi meninggalkan kita karena layanan yang buruk. Layanan yang buruk artinya tidak ada interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Nah, itu pentingnya komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan. Dan yang kedua, kita akan membahas mengenai komunikasi pelanggan itu seperti apa. Komunikasi pelanggan itu adalah, kalau di sebelumnya kita sudah bahas, adanya 3 pilar loyalitas, yaitu value proposition atau benefit, kemudian reputasi atau brand, dan yang ketiga relationship. Tiga-tiganya sangat penting untuk membuat pelanggan itu loyal dengan kita. Pelanggan terus menggunakan produk dan jasa kita. Nah, ketiga faktor ini, value, brand, ataupun relationship,
ketiga-tiganya sangat tergantung dari interaksi antara perusahaan dengan pelanggan. Value proposition atau benefit itu kan harus dikomunikasikan, pelanggan harus tahu, harus di-delivery, baru bisa menghasilkan loyalitas. Brand, bagaimana brand kita dikomunikasikan, kemudian reputasi itu dibangun, itu juga menggunakan cara berinteraksi atau berkomunikasi. Apalagi relationship dibangun dengan cara melakukan interaksi. Jadi kalau dalam CRM kita punya pelanggan, kemudian pelanggan kita segmentasi, kita profiling, ada segmen A, B, dan C, kemudian kita buat benefit, dan benefit itu kemudian kita delivery kepada pelanggan dalam bentuk loyalty program. Dan ini semua terjadi dengan cara melakukan interaksi. Ya, kita memberikan program loyalty, memberikan benefit kepada pelanggan, bentuknya adalah interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, antara pelanggan dengan perusahaan. Itu pentingnya interaksi, yaitu untuk delivery benefit atau delivery program loyalty kepada pelanggan. Dan kalau tujuannya untuk membangun relationship, tadi kan loyalitas salah satu faktornya adalah relationship. Relationship baru akan bisa terjadi kalau ada interaksi antara kita dengan pelanggan. Nah, maka dari sini bahwa betapa interaksi kita itu bertujuan untuk delivery benefit, kemudian interaksi tujuannya untuk membangun relationship, dan interaksi dengan tujuan untuk membangun reputasi. Nah, itu bentuk komunikasi antara kita dengan pelanggan berkaitan dengan faktor loyalitas tadi, value, brand, dan relationship. Nah, itu pembahasan kedua kita kali ini, dan pembahasan ketiga kita akan membahas aspek komunikasi. Jadi interaksi kita dengan pelanggan itu ada 5 hal, yaitu yang pertama adalah pelanggan yang dikontak, siapa. Kemudian yang kedua adalah isi kontak. Yang ketiga adalah channel yang kita gunakan, telepon, visit, WA, dan seterusnya. Kemudian siapa yang melakukan. Dan yang kelima adalah kapan dilakukan komunikasi itu. Mari kita lihat satu persatu. Pelanggan yang dikontak, apakah distributor, ataukah personal, ataukah kios, ataukah tukang, ataukah karyawan toko, dan seterusnya. Jadi siapa pelanggan yang dikontak? Apakah pelanggan aktif, pelanggan pasif, atau pelanggan kelas A, pelanggan kelas B, dan seterusnya. Itu siapa yang dikontak. Yang kedua adalah apa isi kontak. Isi kontak ada 2, yaitu untuk tujuan membangun relationship, kontak yang isinya adalah untuk relationship. Kemudian yang kedua, kontak yang isinya adalah untuk aktivitas selling. Relationship bentuknya caring, ucapan ulang tahun, kemudian terima kasih sudah berbelanja, menanyakan apakah produknya sudah digunakan dengan baik, ucapan hari raya, dan seterusnya. Itu isi kontak yang tujuannya adalah untuk caring. Atau misalnya update data, berarti kita kontak tujuannya adalah, isi kontaknya adalah untuk melengkapi data dan seterusnya. Kemudian isi yang kedua adalah selling, info program, info produk, undang event, penawaran, dan seterusnya. Itu adalah isi kontak. Kemudian yang ketiga, aspek yang ketiga adalah channel apa yang digunakan. Nah, teman-teman bisa menggunakan channel dengan tatap muka, yaitu berupa visit, misalnya bisa menggunakan telepon, bisa SMS, bisa WhatsApp, diundang di event, atau juga bisa menggunakan sosial media. Tergantung dari masing-masing pelanggannya. Ada pelanggan yang nggak mau ditelepon, maunya dikunjungi. Ada yang pelanggan nggak mau dikunjungi, maunya ditelepon. Ada pelanggan yang maunya lewat sosial media, dan seterusnya. Maka kita sesuaikan. Tapi kalau di tingkat efektivitas, paling efektif adalah tatap muka, kemudian telepon, video call, itu masih efektif. Tapi paling efektif adalah tatap muka. Cuma kalau misalnya pelanggan kita jumlahnya ribuan, pelanggan kita ratusan ribu, jutaan, maka tatap muka ya kapasitasnya nggak akan sebanyak seluruh pelanggan itu.
maka kita harus bagi-bagi. Ada yang di telepon, ada yang di SMS, ada yang di WhatsApp, kemudian ada yang diundang di event, ada yang visit, dan seterusnya. Itu adalah channel yang kita gunakan. Dan yang aspek keempat adalah siapa yang melakukan. Apakah staff sales, apakah staff marketing, apakah staff after sales service, apakah manajemen, apakah top manajemen, dan seterusnya. Ada kan kegiatan misalnya kita gala dinner bersama top manajemen, atau misalnya gathering dengan menghadirkan top manajemen, maka ini komunikasi dilakukan oleh semua level, baik staff, manajer, sampai ke top manajemen, berinteraksi dengan pelanggan di event gathering atau gala dinner tadi. Itu siapa yang melakukan. Dan yang kelima adalah kapan dilakukan. Ada pelanggan yang dihubungi 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang sebulan 5 kali, dan seterusnya, tergantung dari profil masing-masing pelanggan. Nah, itu tadi 5 aspek. Komunikasi adalah siapa pelanggannya, kemudian isinya apa, menggunakan channel apa, siapa yang melakukan, dan kapan waktunya. Itu pembahasan ketiga. Dan yang keempat, teman-teman, manajemen kontak. Jadi supaya semua pelanggan tadi kebagian untuk berinteraksi, maka harus di manage. Bayangkan kalau misalnya kita punya pelanggan 10.000, staffnya hanya 4. Kalau semuanya harus ditelepon, bisa jadi nggak cukup. Kalau semuanya harus divisit, maka nggak cukup. Kalau semuanya menggunakan sosial media, nggak efektif. Maka dibuat kontak manajemen. Contoh kasus, kita punya 3.500 pelanggan. Kontak manajemen bulan depan seperti apa? Maka langkah pertama di 5 aspek tadi adalah kita analisa dulu pelanggannya. Kita lihat pelanggan, misalnya nih, dari analisa, oh pelanggan bulan depan ada dari 3.500, ada 500 yang ulang tahun, kemudian ada 300 yang minat produk, ada 100 yang komplain, kemudian ada 2.000 yang waktunya beli produk, dan seterusnya. Maka kita bisa menentukan siapa pelanggan yang akan dikontak di bulan ini. Kemudian yang kedua, kita tentukan isinya. Kalau tadi ulang tahun, maka isinya adalah ucapan ulang tahun. Kalau tadi customer yang komplain, maka isinya adalah penyelesaian komplain. Kalau tadi customer yang produknya habis, maka isinya adalah info produk atau penawaran, dan seterusnya. Jadi kita tentukan isi kontak. Isi kontak itu sama dengan tujuannya, apakah untuk relationship atau untuk selling. Kemudian tentukan waktunya, kapan, dan juga channelnya apa, channel yang digunakan, apakah lewat tatap muka, lewat visit, lewat event, lewat WhatsApp, telepon, dan seterusnya. Dan terakhir, siapa yang melakukan. Nah, dengan di manage seperti itu, maka semua pelanggan kebagian untuk berkomunikasi dengan perusahaan. Mungkin di bulan ini tidak 3.500, hanya 1.000 pelanggan. 1.500-nya bulan depan, tapi dalam periode waktu tertentu 3.500 itu semuanya mendapatkan perhatian dalam porsi yang berbeda-beda. Begitu teman-teman, mengenai komunikasi dengan pelanggan ada 4 hal tadi, dan kesimpulannya adalah kita ciptakan interaksi dengan pelanggan, kemudian dan mudahkan pelanggan untuk menghubungi kita, sehingga kita tidak terjadi 68% pelanggan meninggalkan kita hanya karena tidak ada interaksi. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa menjadi inspirasi dan bisa diterapkan di bisnis teman-teman masing-masing. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai CRM, teman-teman bisa klik di belajar tentang crm.com atau bisa menghubungi di nomor WA saya 081282833528. Bisa juga kunjungi YouTube channel saya bit.ly/jokoristono. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.